Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan untuk pada siang hari ini, saya sebagai moderator untuk memimpin jalannya diskusi tentang tugas agenda ketiga. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Deden, Rosinwas kita MPD sebagai tutor agenda kita ini. Yang terhormat rekan-rekan sekalian. Dalam membuat tugas di agenda 3 ini, kita akan membuat video diskusi tentang isu yang aktual. Isu yang kita ambil yaitu apakah penghapusan tenaga honorer khususnya di instansi masing-masing sejalan dengan cita-cita smart governance. Baik, untuk isu yang kita angkat tadi, alangkah baiknya untuk mendeskripsikan dulu apakah itu smart governance. Dipersilakan untuk waktu dan tempat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Waalaikumsalam. perkenalkan, saya Fikri Dwi Anjani, bertugas sebagai ahli pertama apoteker di Puskesmas Kadipaten. Smart governance itu sendiri artinya adalah sebuah tata kelola pemerintahan yang cerdas, di mana bertujuan untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik, kinerja birokrasi pemerintah, dan kinerja efisiensi kebijakan publik melalui penggunaan atau pemanfaatan teknologi terkini. Ada 3 unsur penting dalam smart governance. Yang pertama yaitu pelayanan publik. Contohnya penggunaan teknologi dalam melakukan pelayanan publik. Seperti kita ketahui di Majalengka sendiri sudah menggunakan salah satunya Silancar yang digunakan untuk di Dukcapil Majalengka ya, sudah digunakan oleh di Dukcapil Majalengka untuk sistem layanan administrasi kependudukan cepat dari rumah. Yang kedua, manajemen birokrasi yang efisien, yaitu menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai kebutuhan pelayanan publik. Mungkin ini salah satu yang berhubungan dengan isu yang kita ambil. Kemudian yang ketiga yaitu efisiensi kebijakan publik dengan meningkatkan partisipasi masyarakat melalui optimalisasi layanan aduan, seperti itu. Baik, terima kasih. Karena ini tentang isu tentang tenaga kesehatan ya, khususnya di bidang kita, maka manajemen ketenaga kerjaannya itu seperti apa sih? Nah, barangkali ada yang bisa menjelaskan, silakan. Ya, aku bantu jelasin dulu ya secara luasnya. Kalau dari secara definisi manajemen ASN itu sendiri, yaitu pengelolaan manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, manajemen ASN ini lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan nih agar sumber daya manusia dari ASN ini bisa unggul dan selaras dalam perkembangan zaman. Nah, dari pegawai ASN ini terdiri dari PNS dan P3K. Untuk PNS ASN sendiri yaitu memiliki fungsi yang pertama sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan pemersatu perekat bangsa. Nah, dari manajemen ASN ini kita diajarkan tuh buat mengetahui nih gimana hak-hak kita sebagai ASN tuh gimana, kedudukan kita sebagai ASN tuh gimana, tugas dan fungsi kita sebagai ASN tuh gimana gitu. Makanya di sini kita mempelajari manajemen ASN dalam bekerja gitu. Baik, terima kasih pada Saudari Yasinta telah menjelaskan tentang manajemen ASN yang terdiri dari PNS dan P3K ya. Sekarang saya ingin menjurus lebih ke peraturan tentang manajemen P3K-nya, yaitu tentang peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018. Di peraturan pemerintah ini ada di pasal 99 ya ayat 1. Nah, di sana disebutkan bahwa setelah peraturan ini diundangkan, maksimal 5 tahun dapat diberlakukan. Yang artinya
untuk tenaga-tenaga honorer yang ada di wilayah kerja masing-masing ya, maupun di daerah provinsi maupun secara nasional, itu otomatis akan diberhentikan. Terhitung, berarti kalau 5 tahun setelah diundangkan 2018 itu 2023. Beritanya udah banyak ya Kang ya, kalau 2023 udah nggak ada honorer lagi berarti ya? Ya, betul. Mungkin saya sedikit menambahkan ya kenapa yang melatar belakangi penghapusan dari tenaga honorer itu. Mungkin dari yang pernah saya baca itu karena uh, kedudukan honorernya itu sendiri belum jelas gitu. Kadang di setiap instansi itu mereka itu masih dibutuhkan atau enggaknya gitu, belum jelas. Karena di samping itu juga ketika kerjanya aja masih dibutuhkan atau enggak ya pasti ke masalah gajinya juga gitu. Gajinya juga tidak jelas. Biasanya sih bahkan banyak yang di bawah UMR dikasihnya itu gitu. Jadi itu alasan kenapa pemerintah itu mengangkat tenaga honorer menjadi P3K gitu. Jadi biar ada kejelasan dari pertama dari statusnya, terus juga kejelasan dari gajinya gitu. Jadi biar kalau ada peraturannya kan gajinya biasa kan sesuai dengan UMR atau berapa itu kan jadi eh, jelas gitu. Terus juga di samping itu juga kan banyak yang honorer misalkan udah beberapa tahun kerja sebagai honorer. Jadi dengan kendala misalkan usianya lebih dari 35 tahun yang dimana nanti si tenaga honorer itu sendiri tidak bisa ikut menjadi CPNS kan salah satunya usia di bawah 35 tahun. Nah, jadi banyak tenaga honorer yang di atas 35 tahun masih bisa diangkat menjadi P3K gitu. Jadi statusnya jelas, pembagian gajinya pun jelas gitu. Dan kenapa dibatasin sekarang? Karena sebenarnya pengangkatan honorer itu bukan langsung dari pemerintah pusat, tapi itu merupakan kebijakan-kebijakan yang ada di daerah, bahkan sampai kebijakan di atasan sendiri gitu. Jadi yang bisa ngangkat, oh itu jadi ikut sukarelawan itu tuh jadi biasanya dipengaruhi sama kebijakan atasan di instansi tersebut. Jadi makanya makin membeludak lah di mana-mana di instansi, setiap instansi itu makin banyak gitu yang tenaga honorernya itu gitu. Bahkan yang kerjanya aja tuh kita belum jelas gitu apakah dibutuhkan atau enggaknya gitu. Akhirnya banyak dan gajinya pun nggak sesuai gitu. Akhirnya dengan adanya PP ini tuh me, bisa mengurangi jumlah honorernya itu dan memberikan statusnya itu lebih jelas gitu aja sih mungkin ya. Ya, terima kasih dok. Kalau Untuk kalau misalnya saya mau nanya boleh? Kalau Ya. misalnya di puskesmas dok gimana? Honornya banyak juga. Kalau buat di situasi lingkungan mungkin karena saya bekerjanya di puskesmas ya, jadi kalau di puskesmas saya itu sekitar 20-30 sukarelawan itu terdiri dari beberapa bidang, ada yang bidan, perawat, juga ada yang gizi dan lain-lain gitu. Nah, di mana di sana itu mereka diangkatnya emang langsung dari atasan instansinya sendiri gitu. Misalkan dari kalau di saya kan berarti kepala puskesmasnya gitu yang mengangkat langsung dipekerjakan di sini gitu. Tapi karena sudah ada peraturan kayak gini, bahkan udah keluar keputusan bupatinya masuk ke setiap instansi untuk mengurangi tenaga honorer, akhirnya kalau di puskesmas saya tenaga honorernya itu dibatasin lebih ke jam kerjanya gitu. Yang tadinya seminggu full, jadi kayak seminggu 3 hari. Dan itu pun jamnya nggak sama dengan PNS gitu. Jadi kan kalau PNS itu kan dari setengah 8 sampai setengah 3. Kalau mereka cukup datang dari jam setengah 8 sampai jam 12 gitu. Jadi karena menyesuaikan juga dengan upah yang mereka kasih gitu, yang mereka dapat gitu dari puskesmas. Kayak gitu sih kalau di lapangan.
Mungkin kalau di rumah sakit berbeda kayaknya ya Teh ya. Iya, Kalau Teteh kan di berbeda. rumah sakit. Ya karena kan pengangkatannya sendiri tuh udah jelas gitu ya. Apa Hmm. namanya tugas dan fungsinya juga ya gitu kan. Gitu. Kalau di rumah sakit gimana Teh? Kalau di rumah sakit tuh? Kalau tugas dan fungsi sama aja sih Dok. Kalau misalkan honor di puskesmas sama di perawat kan tugas, kalau dilihat dari bidang keperawatan ya, itu fungsinya sama, tugasnya sama. Cuman mungkin dalam kesejahteraan berbeda ya. Kalau mungkin di puskesmas pedih gitu ya. Maksudnya kalau di rumah sakit kan udah termasuk kontrak masuknya, bukan sukwan ya, bukan tenaga sukarelawan gitu. Jadi udah masuk ke BLUD. Jadi si upahnya itu udah termasuk ke tunjangan daerah gitu. Mungkin berbeda 50% dari gaji PNS, tapi kalau di puskesmas mungkin beda jauh gitu ya. Nggak nyampe 50%-nya mungkin gitu. Itu juga udah termasuk ke dalam undang-undang Dok. Kalau misalkan tugas dan fungsi perawat, kalau perawat ya gitu, ke Peraturan Menteri Pendayagunaan, yaitu nomor 35 tahun 2019 tentang jabatan fungsional perawat gitu. Jadi sebenarnya tugasnya itu sama gitu ya, cuman Sama mungkin aja. Statusnya aja sama upahnya gitunya ya. Upah. Oke. Ada yang mau menambahkan? Kira-kira di tempatnya ini apa? Sama kalau di tempat aku juga pengelolaan tuh tugasnya sama aja sih. Kayak misalnya kalau di bidang aku tuh udah sesuai sama tupoksinya masing-masing. Palingan bedain masalah jasanya. Mungkin PNS jasanya itu dibagi sama jumlah pegawai yang ada di rumah sakit itu berapa. Nah, makanya makin banyak pegawai kesehatan yang ada di rumah sakit itu ya makin kecil juga. Nah, kalau yang sih honor nih dia bakalan dapat lebih kecil, biasanya dapat sesuai instansi ruangan masing-masing tuh. Jadi nanti yang membagiin tuh ya kepala ruangan itu. Jadi dari satu ruangan itu ada berapa orang, nah yang PNS dapatnya berapa, yang P3K tuh dapatnya berapa. Biasanya sih bedanya kalau PNS lebih gede, kalau yang jaspanya si honorer sih ya kurang besar sih memang. Jadi kurang sejahtera lah dibandingkan PNS. Iya. Oke. Ya betul. Gimana, Mbak? Menyinggung kesejahteraan yang ada di rekan-rekan kita, khususnya yang di puskesmas ya, sebagai apapun itu sebutannya, maupun sukarelawan, tenaga harian lepas, tenaga kontrak BLUD. Banyak berarti ya Kang ya, itu macam-macam ya. Sebutannya itu macam banyak. Honorer. Tapi untuk istilahnya menyamakan persepsi, kita menyebutnya untuk semua sebutan-sebutan tersebut dengan sebutan honorer aja. Tapi kalau misalkan honorernya sukarelawan sama kontrak itu beda ya berarti ya Kang ya, dari pendapatan upah gitunya. Kalau dari kesejahteraan emang beda ya. Tapi biar mereka mendapatkan hak yang sama, biar nanti masuk tuh ke dalam Undang-Undang yang nomor 49 tahun 2018. Yang kan yang disebutkan yang di sana cuma satu kata istilahnya, yaitu honorer. Iya. Nah, ya betul. Nah, yang dimaksud dengan honorer itu apa aja sih? Nah, kemarin yang saya lihat di berita ya, khususnya di channel YouTube DPR RI Komisi 9, di sana itu ada perwakilan tiap profesi, ada yang dari dokter, dari perawat, dari bidan, dari gizi, dari farmasi, dan tenaga medis lainnya. Mereka menyebutkan di daerah itu ada berbagai macam sebutan-sebutan untuk yang tenaga honorer ini. Nah, honorer ya. Ya di sana ditanya oleh Dewan DPR RI kan, yang honorer itu apa aja gitu. Ya udah menyepakati bahwa yang honorer itu ya yang ada di lingkungan instansi khususnya kita ya kesehatan selain PNS gitu, dan P3K, sekarang kan udah ada P3K. Nah, itu disebut honorer. Sebagai tambahan informasi aja ya.
Mohon izin menambahkan, Kang, benar Kang, saya juga setuju. Kebetulan di puskesmas saya tuh banyak istilah-istilah yang beda tadi ya. Ada yang sukarelawan, ada yang magang, seperti itu. Jadi disepakatin aja berarti honor itu tenaga pegawai selain PNS gitu ya. Kalau di saya sendiri Kang, kalau yang tenaga honorer itu memang tadi benar dijelaskan oleh teman-teman dari segi penggajian, dari segi waktu juga berbeda. Untuk gaji sendiri kan memang dari biasanya untuk yang sukarela itu dari Jaspal kita ada dialokasikan beberapa persen untuk penggajian mereka. Namun mereka juga tidak hanya yang saya lihat beberapa teman saya yang honorer itu mereka mempunyai sampingan, pekerjaan sampingan, misalnya bidan selain berpraktek di puskesmas, mereka juga berpraktek di rumah kayak gitu. Jadi tidak hanya mengandalkan satu pemasukan saja. Dan saya juga ingin menambahkan, kemarin saya membaca informasi di kanal YouTube Kompas TV tentang keberlangsungan honorer setelah tahun 2023, Kang. Jadi kalau misalnya berdasarkan surat edaran tersebut, memang setelah tahun 2023 itu tidak akan ada perekrutan lagi non-ASN atau honorer seperti itu. Nah, bagi honorer yang masih bekerja diberi waktu sampai 2023 dan jika masuk kriteria yang bisa mengikuti seleksi ASN disarankan untuk mengikuti ASN. Dan disebutkan pula di kanal tersebut berdasarkan PP nomor 48 tahun 2005 bahwa ada beberapa kriteria tenaga honorer yang dapat diangkat jadi CPNS. Ini mempertimbangkan masa kerja. Misalnya usia 46 tahun, itu masa kerja 10 sampai 20 tahun ke atas secara terus-menerus, kemudian usia 40 tahun, masa kerjanya 5 sampai 10 tahun, kemudian usia 35 tahun, masa kerjanya 1 sampai 5 tahun secara berturut-turut. Jadi kalau misalnya kalau usia 35 tahun ke atas kan tidak bisa mengikuti CASN lagi ya, seleksi seperti kita. Jadi kalau memang masa kerjanya memenuhi PP tersebut bisa diangkat. Tapi jika masih masuk kriteria yang bisa ikut seleksi CASN, disarankan untuk masuk CASN. Ada pula di surat edaran tersebut menyebutkan kalau misalnya instansi tersebut memang butuh tenaga ahli, misal seperti pengemudi, supir gitu ya, kemudian satpam atau tenaga kebersihan, itu jatuhnya outsourcing, jadi menggunakan pihak ketiga. Nanti disebutnya tenaga ahli daya gitu. Seperti itu sih yang bisa saya tambahkan. Ya baik, terima kasih untuk tambahannya. Nah, yang menjadi perbedaan dari PNS dan P3K itu sebenarnya di dalam ranah apa gitu, atau apanya gitu yang membedakan? Aku bakalan jelas sedikit ya. Kalau misalnya PNS sama P3K itu sebenarnya bedanya apa sih? Nah, sebenarnya dari status kepegawaiannya aja tuh PNS sama P3K berbeda. Berbedanya itu dari segi masa kerjanya. Kalau misalnya PNS itu dia statusnya itu pegawai tetap yang berhentinya itu dihitung dari masa pensiun. Bedanya kalau misalnya P3K sendiri itu dia nggak ada masa pensiun nih, jadi dikerjakan berdasarkan kontrak kerja dari instansi. Misalnya instansi tersebut merekrut P3K dan dia tuh udah netapin nih P3K ini bakalan dikontrak kerja tuh berapa tahun gitu. Jadi sewaktu-waktu akan ada kemungkinan juga misalnya kalau kinerja dari pegawai tersebut tidak baik ataupun ada kesalahan yang kiranya fatal, itu bisa jadi diputus kontrakan. Beda sama PNS yang kalau misalnya dia ada masalah atau ada kesalahan itu nggak semena-mena langsung bisa dipecat atau diputus kontrakan begitu saja gitu sebenarnya. Karena kan nggak ada peraturan dari PNS tuh bakalan ada bandingnya dulu, ada proses-prosesnya dulu panjang, beda sama yang kontraknya si P3K kayak gitu. Terus untuk fasilitas-fasilitas yang hak-hak dan kewajiban dari PNS sama P3K itu kurang lebih sama, palingan cuma beda di tunjangan masa pensiun atau tunjangan hari tua. Kalau misalnya PNS tuh dapat gaji, dapat tunjangan, dapat fasilitas kayak misalnya fasilitas alat-alat kantor kayak misalnya laptop atau apapun, dan juga bisa jadi kayak kendaraan kayak mobil. Nah, kalau P3K tuh nggak dapat tuh kayak gitu. Juga
dibedain dari kita kalau masa pensiun, kalau PNS itu dapat pensiunan, nah P3K tuh nggak ada masa pensiunan ya, karena itu sendiri, karena dia di kerjanya itu ada masa kontraknya, jadi ya nggak tentu nggak sampai akhir ya, makanya dia nggak dapat masa pensiunan gitu. Tapi tetap dapat hak-haknya sama tuh, kayak gaji, tunjangan, cuti, sama perlindungan dan pengembangan kompetensi. Itu sih paling bedanya. Baik, menambahkan tadi Saudari Yasinta terangkan ya, berarti di sini ada sistem rekrutmen ya untuk pengangkatan P3K. Mungkin sistem rekrutmennya hampir sama dengan sistem rekrutmen CPNS. Ya, palingan bedanya Tapi kalau untuk misalnya ya, kalau misalnya yang PNS itu kan kita ada 3 seleksi tuh, ada sistem proses administrasi, SKD, sama SKB. Nah, kalau misalnya P3K tuh cuma 2, dari administrasi sama ke proses yang kompetensi bidangnya. Jadi dibagi 3 bidang tuh, jadi manajerial teknis, sosial kultural, sama manajerial teknis dan sosial kultural gitu. Jadi nggak ada SKD yang kayak kita PNS gitu. Ya, intinya lebih dipersingkat ya untuk rekrutmennya. Nah, yang ingin saya sampaikan itu, dari mana sih kita tahu bahwa suatu instansi membutuhkan berapa, khususnya kita ya, tenaga kesehatan itu. Nah, sebagai informasi, di sistem tenaga kesehatan khususnya di instansi masing-masing ya, mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2015, sudah tertaung tuh di sana sistemnya yang disebut dengan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan atau SISDMK. Di sana kita bisa melihat bahwa suatu daerah itu membutuhkan berapa tenaga P3K. Istilahnya kuotanya itu berapa tuh. Misalkan di Yang Majalengka dibutuhkannya. ya, formasinya kalau untuk CPNS ya. Karena rekan-rekan tenaga kesehatan kita yang lagi di daerah, khususnya di Kabupaten Majalengka ini, sedang memperjuangkan buat masuk ke data tersebut, biar mereka langsung diangkat gitu. Mengacu dari peraturan yang tadi Fikri Dwi Anjani sebutkan ya. Selain di Peraturan Nomor 49 Tahun 2018 juga, yang di tahun 2005 ya, itu ya peraturannya gitu. Nah, mereka sedang memperjuangkan itu agar yang lebih diperhatikan dulu itu yang bekerja di instansi masing-masing gitu. Enggak melalui proses rekrutmen secara umum. Ya. Kasihan kan rekan-rekan Ya, udah kerja lama gitu ya. Mas gitu, Udah mengabdi. kesejahteraannya kurang, cuma mendapatkan gaji sekian ratus ribu per bulan gitu. Istilahnya kesejahteraan sama perlindungan hukumnya itu tidak jelas gitu. Di sana itu tidak jelas. Maka masuk ke kesimpulan bahwa tenaga honorer yang ada di instansi khususnya di Kabupaten Majalengka ini tidak sejalan dengan cita-cita smart governance karena penataan kepegawaiannya yang tidak jelas gitu kan ya. Nah, untuk jelas. maka untuk memperjelasnya diadakanlah ini perekrutan P3K tersebut. P3K. Dalam peraturan pemerintah yang 49 itu tahun 2018. Yang nanti pada akhirnya di tahun 2023 itu sudah tidak ada lagi honorer. Misalnya Honorer. Untuk membantu rekan-rekan tenaga kesehatan kita lah yang ada di instansi daerah khususnya, agar mereka diberi kejelasan dan kesejahteraan. Dan kesejahteraan. Jelas secara status, jelas secara kesejahteraan gitu kan. Secara material juga ya. Iya. Mudah-mudahan sih kedepannya bisa efektif gitu ya untuk teman-teman yang honorer, jadi yang maksudnya bisa semuanya bisa diangkat jadi P3K gitu. Sesuai lah ya dengan tupoksinya dia. Ya, gitu. Baik, terima kasih. Mungkin diskusi kita kali ini kurang dan lebihnya kami minta maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.